Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ulas cara mudah belajar akuntansi. Ada yang bilang kalau belajar akuntansi itu susah dan pusing. Apa-apa harus balance. Balance aja udah pusing, apalagi nggak balance. Sebenarnya akuntansi itu mudah. Kamu cukup kuasai dasarnya, maka kedepannya kamu akan lebih mudah untuk mempelajari akuntansi yang lebih kompleks lagi. Oke, dasar pertama yang harus kamu pahami adalah tentang penggolongan akun. Nah, apa itu akun? Akun atau perkiraan atau rekening adalah daftar atau formulir yang digunakan untuk mencatat dan menggolong-golongkan transaksi yang sejenis. Nah, akun itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah akun real atau neraca, terus yang kedua adalah akun nominal atau laba rugi. Jadi di dalam akuntansi ini kita harus paham beberapa istilah. Contohnya adalah akun real, itu sama juga dengan akun neraca. Jadi nggak harus, jadi yang harus dipahami, kamu nggak harus ngerti akun real saja, jadi harus paham juga nama lain daripada akun real, ya akun nominal. Jadi kamu harus paham juga nama lain akun nominal adalah laba rugi. Kenapa harus seperti itu? Karena nanti pas kamu ketemu soal, kamu nggak bingung gitu ya. Terus masuk ke akun real. Di dalam akun real ini terbagi menjadi tiga, yaitu akun harta, atau aset, atau aktiva ya. Itu harus paham. Jadi harta, aset, atau aktiva itu sama saja. Terus yang kedua adalah akun utang, liabilitas, dan kewajiban. Nah, liabilitas, utang, dan kewajiban itu juga sama saja. Terus yang ketiga adalah akun modal, equity, atau ekuitas ya. Oke, itu masuk ke dalam penggolongan akun real atau akun neraca. Terus yang kedua adalah akun nominal atau laba rugi, terdiri dari akun pendapatan dan akun beban. Nah, sekarang kita pahami dulu tentang akun harta atau aset. Itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah harta lancar atau current asset. Apa yang dimaksud dengan harta lancar adalah harta atau aktiva yang berwujud yang masa manfaatnya nggak lebih dari 1 tahun atau kurang dari 1 tahun periode akuntansi. Contohnya apa? Contohnya kas, piutang usaha, piutang wesel, surat-surat berharga, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, itu masuk ke penggolongan harta lancar atau current asset. Kemudian yang kedua adalah investasi jangka panjang. Apa itu yang dimaksud dengan investasi jangka panjang? Adalah investasi yang dilakukan oleh perusahaan yang lebih dari 1 tahun. Nah, biasanya contohnya adalah investasi saham dan investasi obligasi. Kemudian ada yang namanya harta tidak berwujud atau nama lainnya adalah intangible asset. Apa itu intangible asset? Adalah aktiva yang berupa hak-hak istimewa yang dapat menguntungkan perusahaan. Contohnya adalah goodwill, hak paten, hak cipta. Kemudian ada harta tetap atau fixed asset. Nah, harta tetap atau fixed asset ini biasanya lawan dari current asset ya. Fixed asset itu contohnya apa saja? Peralatan, tanah, gedung, kendaraan, mesin. Kenapa fixed asset atau harta tetap itu lawan dari current asset? Karena tadi kita pahami kalau current asset adalah aktiva berwujud yang masa manfaatnya nggak lebih dari 1 tahun. Sedangkan kalau harta tetap adalah harta yang berwujud atau aktiva berwujud yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun ya. Nah, kamu harus pahami di sini, yang harus kamu pahami adalah peralatan dan perlengkapan. Nah, ini kan agak hampir sama ya. Itu jangan kebalik ya, kalau perlengkapan itu masuk ke dalam harta lancar, kalau peralatan itu masuk ke dalam harta tetap. Untuk perlengkapan itu contohnya apa? Perlengkapan itu kan yang tadi masuk ke dalam harta lancar berarti harta yang masa manfaatnya nggak lebih dari 1 tahun. Jadi kalau di dalam kantor yang masuk ke dalam perlengkapan itu contohnya adalah alat-alat tulis. Itu masuk ke dalam perlengkapan karena alat tulis paling masa manfaatnya nggak lebih dari 1 tahun. Nah, kalau misalnya harta tetap atau peralatan contohnya misal meja, kursi, itu kan masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Jadi maka itu masuk ke dalam harta tetap atau fixed asset. Nah, kemudian yang kedua kita belajar akun utang atau liabilitas atau kewajiban. Itu terbagi menjadi dua, yaitu utang lancar, sama yang seperti tadi ada harta lancar, dan sekarang juga ada utang lancar. Kemudian ada lagi utang jangka panjang. Utang lancar di sini contohnya adalah utang usaha, utang wesel, utang gaji, beban terutang, dan pendapatan yang diterima di muka. Nah, apa yang dimaksud dengan utang lancar? Utang lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Kalau utang jangka panjang itu berarti kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah utang obligasi, utang hipotek, kredit investasi kecil, kredit modal kerja permanen.
Nah, di sini yang perlu kamu tekankan lagi adalah pendapatan diterima di muka. Ya. Pendapatan diterima di muka ini masuk ke dalam utang lancar. Jangan mentang-mentang namanya pendapatan diterima di muka, nanti kamu golongkan masuk ke dalam akun pendapatan. Itu salah. Khusus untuk pendapatan diterima di muka masuk ke dalam utang lancar. Nah, ini saya ringkas lagi kelompok akun dan contoh akun. Ya, di sini ada contoh 7 akun. Yang pertama adalah akun aset atau harta atau aktiva, itu sama saja. Contohnya adalah kas, piutang, sewa dibayar di muka, perlengkapan, peralatan, dan lain-lain. Terus yang kedua adalah kewajiban, utang atau liabilitas. Contohnya adalah utang usaha, utang gaji, utang bunga, pendapatan diterima di muka. Ya. Kemudian yang ketiga, ekuitas atau modal. Contohnya adalah modal Tuan Hilmi, modal saham, dan lain-lain. Terus yang keempat, akun pendapatan atau penjualan. Contohnya adalah pendapatan jasa, pendapatan servis, dan lain-lain. Terus yang kelima, beban atau expense. Contohnya adalah beban listrik, beban gaji, beban sewa, beban penyusutan, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, prive. Contohnya di sini misalnya prive Tuan Hilmi. Kemudian yang ketujuh, akumulasi penyusutan, yaitu contohnya adalah akumulasi penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan mesin, dan akumulasi penyusutan tetap. Oke. Nah, dasar berikutnya harus kamu pahami adalah ketentuan dari posisi debit dan kredit. Ini sebisa mungkin harus dihafal, hafalnya nggak susah, gampang ya. Nah, di sini yang kamu pahami dulu, sebelum dihafal, kamu pahami dulu tentang debit dan kredit. Banyak yang salah tentang pemahaman debit dan kredit. Ada yang bilang kalau debit itu artinya bertambah, kredit itu berkurang. Itu salah. Ada yang bilang kalau kredit itu berarti nyicil. Nah, kalau di dalam akuntansi bukan seperti itu artinya. Nah, kalau di dalam akuntansi, debit dan kredit itu adalah posisi. Ya, jadi ada yang posisinya kita posisikan di debit, kolom debit, dan ada yang posisinya kita posisikan di kolom kredit. Contoh di sini adalah harta, akun harta, ya, prive, dan beban, ya. Apabila dia bertambah, kita akan posisikan dia di debit. Kalau dia berkurang, kita posisikan di kredit, ya. Kemudian ada namanya saldo normal. Saldo normal ini sama dengan saldo normal ini sama dengan seperti tadi kalau bertambah. Jadi kalau bertambahnya di debit, berarti saldo normalnya juga di debit. Nanti saldo normal ini akan berguna untuk mengerjakan ledger atau buku besar. Oke. Kemudian untuk akun yang 4, 5, 6, dan 7, yaitu akun pendapatan atau penjualan atau income, kemudian akun utang atau kewajiban atau liability, akun modal atau ekuitas, dan akun akumulasi penyusutan tetap. Ini kebalikannya. Kalau misalnya bertambah, kita posisikan dia di kredit. Kalau berkurang, kita posisikan dia di debit. Nah, saldo normalnya sama seperti yang bertambah, yaitu di kredit. Ya, saldo normal tadi bermanfaat untuk kita mengerjakan ledger. Oke, kita masuk ke proses akuntansi. Ada 3 tahap dalam proses akuntansi. Yang pertama adalah tahap pencatatan dan penggolongan. Kemudian yang kedua, tahap pengiktisaran dan peringkasan. Kemudian yang ketiga, tahap pelaporan. Untuk tahap pencatatan dan penggolongan, itu aktivitas yang kita lakukan adalah yang pertama mengumpulkan bukti transaksi, kemudian membuat jurnal umum. Nah, dalam membuat jurnal umum ini, kita harus pahami tadi posisi debit dan kredit. Kalau bertambah, kita posisikan kemana, kalau berkurang kita posisikan kemana. Kemudian buku besar. Buku besar kita tadi harus paham di saldo normalnya. Oke, yang ini ya. Nah, kita paham di saldo normalnya untuk mengerjakan buku besar atau ledger, sama saja ya. Oke. Kemudian untuk tahap pengiktisaran, aktivitas yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan adalah membuat neraca saldo, kemudian membuat jurnal penyesuaian, kertas kerja atau neraca lajur, kemudian jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Dan yang terakhir adalah tahap pelaporan. Yang kita lakukan adalah yang pertama adalah menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Dan yang berikutnya adalah membuat analisa laporan keuangan. Oke. Nah, dasar berikutnya harus kita pahami adalah persamaan akuntansi. Kelihatannya banyak ya, ada persamaan akuntansi, ada 4. Padahal artinya sama saja. Nah, ini saya jelaskan. Jadi persamaan akuntansi adalah aktiva sama dengan pasiva. Aktiva itu sama aja harta. Pasiva terdiri dari utang ditambah modal. Jadi aktiva sama dengan pasiva. Jadi kalau nilainya aktiva 10.000, berarti nilainya pasiva harus 10.000.
Kalau nilai harta 10.000 berarti utang ditambah modal pun harus nilainya 10.000 gitu. Itu per misalnya. Oke, atau nama lainnya bisa juga harta itu kan sama saja aktiva ya. Aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Sama aja ya, kewajiban itu kan samanya artinya utang sama saja. Modal itu kan sama aja artinya ekuitas. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya aset sama dengan liability ditambah ekuitas atau ditambah equity ya. Oke, nanti dalam proses akuntansi apa saja yang kita kerjakan? Yang pertama yang kita kerjakan adalah kita membuat persamaan akuntansi. Nah, persamaan akuntansi pakai rumus yang tadi, aktiva sama dengan pasiva. Nanti setelah ini kita akan bahas tentang persamaan akuntansi. Setelah kita bahas persamaan akuntansi, kita bahas jurnal umum. Nah, jurnal umum itu tadi harus kita pahami adalah posisi debit dan kredit. Dimana kalau dia bertambah harus kita posisikan kemana nih? Tadi lihat ketentuannya. Kalau misalnya tadi contohnya harta. Kalau bertambah kita posisikan di debit, kalau berkurang kita posisikan ke kredit. Setelah kita membuat jurnal umum, kita akan membuat buku besar atau ledger. Nah, memposting ke buku besar atau ledger. Ya, nah di buku besar dan ledger ini yang harus kita pahami tadi yang sudah kita pelajari adalah saldo normal. Kita harus hafal itu saldo normalnya. Contoh tadi harta masuk ke saldo normalnya adalah di debit. Beda dengan pendapatan. Kalau pendapatan saldo normalnya di kredit. Setelah kita mengerjakan buku besar, nanti kita akan mengerjakan neraca saldo. Ya, setelah membuat neraca saldo, kita membuat ayat jurnal penyesuaian atau AJP. Biasanya kalau udah paham nih, anak-anak biasanya seneng banget nih, ya. Siswa atau mahasiswa senang banget untuk ngerjain akuntansi. Hanya saja pas di AJP suka stuck gitu karena nanti sampai sini stuck atau pusing pas AJP, padahal kalau kita udah tahu dasarnya gampang ya. Terus yang keenam adalah membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Terus yang ketujuh membuat kertas kerja dan worksheet. Yang kedelapan jurnal penutup. Yang kesembilan neraca saldo setelah penutupan. Baru yang kesepuluh jurnal pembalik. Nah, nanti kita setelah itu membuat laporan keuangan. Oke, next untuk video berikutnya kita akan membahas tentang persamaan akuntansi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.